Assalamualaikum teman-teman. Kabar kalian bagaimana? Sehat-sehat selalu ya. Pagi ini mau keliling kota naik BRT karena sudah sekian bulan tak keluar kampung. Sekedar ingin menikmati suasana kota dari dalam BRT dan shelter transit. Cekidot. Hari ini kita umat Islam tidak berposisi berjaya, tapi posisi kita sedang kalah. Yang berjaya siapa? Barat, Eropa, Amerika. Yang tiada lain adalah masyarakat kaum Yahudi, Nasrani. Ya. Makanya kalau kita merasakan hidup kok kacau balau sekarang ini, karena yang Allah izinkan memimpin dunia justru mencampakkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Lalu mereka mengikuti petunjuk siapa? Kaum kafir itu mengikuti petunjuk siapa, Pak? Ya nggak ada pilihan lain kalau nggak ikut petunjuk Allah, ya ikut petunjuk musuhnya Allah. Musuhnya Allah siapa? Syaitan. Ya. Nah karenanya hari ini kita merasakan jerat-jerat setan itu begitu banyak, Pak, dalam kehidupan nyata kita. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya, ini bahasanya Nabi. Jadi Nabi bilang akan ada satu keadaan di masa depannya para sahabat, ya, di mana fitnah itu hadir dalam jumlah yang begitu banyak, begitu masif, begitu sistematis, begitu terstruktur, sampai-sampai dunia terasa seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan pengertian gelap gulita di sini bukan pengertian harfiah, ya Pak. Kita masih merasakan cahaya pagi, cahaya di siang hari, cahaya di sore hari. Tapi gelap di sini maksudnya gelap secara kiasan, Pak. Kita sekarang hidup dikelilingi fitnah yang menyebabkan terasa kita ini dikepung dengan nilai-nilai gelap, Pak. Bukan nilai-nilai terang. Ya, saya tanya, taat itu nilai gelap atau nilai terang? Hah? Nilai terang ya, taat ya. Kalau maksiat nilai terang atau gelap? Nilai gelap. Sekarang Bapak Ibu coba berpikir, mana yang lebih semarak sekarang mengelilingi kita? Ketaatankah atau kemaksiatankah? Hah? Kemaksiatan ya. Hanya beberapa tahun yang lalu, Pak, seseorang itu kalau mau bermaksiat dia harus kerja keras, Pak, cari kemaksiatan. Tapi kalau sekarang bahkan kemaksiatan mengetuk pintu rumahnya. Bahkan masuk ke kamar tidurnya, ya kan? Jadi kemaksiatan begitu dahsyat mengepung kita, Pak. Ini nilai-nilai gelap, Pak. Contoh lain lagi. Mana yang terang, mana yang gelap? Antara ma'ruf dan mungkar. Mana yang terang? Ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf, ya. Yang gelap yang mana? Mungkar. Mana yang lebih ramai sekarang, Pak? Kemungkaran atau kema'rufan? Kemungkaran, ya. Jadi kita dikepung, Pak, sama kegelapan zaman ini. Terus selanjutnya, mana yang lebih ramai? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman. Dahsyat, Pak. Hampir setiap hari sekarang ini kita kalau baca berita, dengar berita,
rasa keadilan kita tersayat-sayat ya Pak. Ya. Karena orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus, orang yang cinta agama malah dengan mudahnya ya dijemput pagi-pagi nggak pakai cerita, pokoknya masuk dalam mobil, ya kan? Terus tiba-tiba hilang. Sebaliknya pencoleng ya istilah Sumatera Baratnya ya. Pencuri ya, udah mencuri miliaran Pak uang negara, triliunan uang negara, melenggang bebas. Apa nggak tersayat-sayat rasa keadilan kita? Ya. Yang keempat, ini era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Kemurtadan itu apa artinya? Artinya seseorang mengerjakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mengantarkan dirinya di mata Allah keluar dari Islam, keluar dari iman, yang berarti dia murtad, ya. Nah, dan kemurtadan di zaman kita sekarang ini yang lebih mengkhawatirkan karena orang yang murtad itu seringkali tanpa sadar. Kalau murtadnya terang-terangan sudah masalah Pak, tetapi setidak-tidaknya kita melihatnya gampang mengertinya. Oh sudah murtad dia nyatakan terang-terangan saya sudah bosan dengan Islam, sekarang saya ke agama lain. Nah itu kan murtad, dia jelas ya Pak. Tapi ini ada jenis kemurtadan yang seseorang itu kerjakan atau ucapkan yang dia sendiri tidak tahu. Sejak dia mengucapkannya, melakukannya, sudah keluar dari Islam dia. Perlu contoh? Perlu contoh Pak? Ibu-ibu perlu contoh? Siap? Ya siap nggak siap ya, namanya taklim ya. Saya kasih contoh. Riddah ya. Jadi mereka yang menguasai dunia sekarang, Yahudi Nasrani ini, oleh Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka sangat berkeinginan melihat kalian umat beriman ini kembali menuju kekafiran dan meninggalkan iman. Itu memang sudah ambisi mereka. Tapi ternyata ambisi mereka sekarang bisa mereka kerjakan, bisa mereka salurkan karena mereka sedang berkuasa dengan aneka cara, dan salah satu caranya adalah yang disebut dengan proyek Ghazwul Fikri, perang pemikiran Pak. Mereka bikin tulisan-tulisan, mereka bikin film-film, mereka bikin cerita-cerita yang di dalamnya sudah mengandung unsur mempengaruhi kita agar kita menerima cara berpikir mereka, keyakinan mereka. Nah, salah satu faham yang mereka sedang sebarluaskan secara gencar sekarang ini namanya faham pluralisme. Ya, apa ini faham pluralisme? Nggak penting Pak artinya apa paham pluralisme. Yang penting kita ngerti tanda-tanda orang sudah kena faham ini. Nah di antara tandanya adalah seseorang mengaku muslim, tetapi dengan ringannya keluar dari mulutnya, lisannya kata-kata sebagai berikut. Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Pernah dengar orang bicara begitu Pak? Pernah? Nah, saksikanlah. Kalau Anda mendengar orang bicara seperti itu, saat itu juga orang itu di mata Allah Ta'ala batal imannya, Pak. Nggak diakui lagi sebagai orang beriman. Ya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Masa ngomong begitu aja batal iman? Ya saya ekstrim, Pak. Kalau saya nggak pakai penjelasan. Kalau saya nggak jelaskan dalilnya. Maka sekarang catat dalilnya, Pak. Saya kasih 3 dalil saja dari Al-Quran. 1 Ali Imran 19, 2 Ali Imran 85, 3 Al-Hijr ayat 2. Ali Imran 19 bunyinya apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim pernah membaca Al-Quran, pernah ketemu ayat ini, lalu masih punya pendapat yang lain, masih menganggap bahwa dirinya lebih cerdas dari Allah Ta'ala, lebih arif, lebih hikmah daripada Allah, sehingga mengatakan, oh enggak lah, masa cuma Islam yang Allah ridhai, ya kan? Terus yang lain-lain itu semua nggak diridhai Allah, enggak lah, hal gitu ya. 1, 2 Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang yang merugi. Apakah kalimat ini sulit dipahami, Pak?
Sehingga seseorang masih juga protes dan mengatakan, enggak lah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya witir, Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Boleh jadi atau seringkali nanti di akhirat orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim. Kira-kira ayat ini menggambarkan orang kafir nanti di akhirat bersyukur atau menyesal? Menyesal. Dan penyesalan utama mereka dalam hal apa? Dalam hal keliru memilih agama. Mereka nggak jadi muslim tapi jadi yang lain-lain. Begitu, ya. Jelas ya, Pak? Jadi hati-hati, Pak. Sekarang ini banyak sekali jebakan-jebakan syaitan yang ditebar oleh Hizbus Syaitan, partai syaitan, yaitu Yahudi Nasrani yang memimpin dunia sekarang ini, yang akan menyebabkan jika seorang muslim ikut dengan kemauan mereka, pikiran mereka, logika mereka, akhirnya murtad dia dari agama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, ya.